Oke, nah sekarang tanpa kita berpanjang-panjang ya, kita akan masuk ke sesi Praktek. praktek. Oke, jadi di video kali ini kita mohon kalau teman-teman semua yang melihat, tolong jangan di skip videonya, karena selain kita menjelaskan manfaatnya, kita juga akan memberikan praktek secara langsungnya yang bisa diikuti oleh teman-teman semua ya kayak. Oke, Oke, kita Gitu? langsung mulai aja. ya. Sebelum melakukan olah nafas, pastikan rekan-rekan menggunakan baju dan celana yang longgar dan nyaman. Jangan lupa minum air putih terlebih dahulu secukupnya untuk menghindari pusing dan menjaga fokus selama kegiatan. Oke, sebelum kita melakukan gerakan olah nafas, kita atur dulu posisi duduknya. Untuk pemula dapat melakukan posisi duduk dengan bersila, dengan kaki yang tidak saling menumpuk untuk menghindari kram. Luruskan punggung dan dada. Untuk memastikan bahwa punggungnya lurus, dapat dilakukan dengan memutar bahu ke belakang dengan lembut. Kemudian angkat sedikit dadanya ke atas. Pastikan bahwa perut rekan-rekan tetap terasa nyaman. Oke, untuk proses olah nafas ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menarik nafas dari hidung dan dibuang lagi melalui hidung. Yang kedua, menarik nafas dari hidung dan dibuang melalui mulut. Rekan-rekan dapat memilih cara yang mudah dilakukan oleh anak-anak. Baik, pejamkan mata. Proses pernafasan dimulai. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi pelan-pelan, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Lagi, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan lagi. Tarik nafas lagi. Rasakan ada udara dingin yang masuk dari hidung, lalu merasakan ada udara hangat yang keluar dari mulut ketika mengeluarkan nafas. Selama proses pernafasan ini, akan ada momen di mana rekan-rekan berada pada mode yang hening. Rekan-rekan fokus pada pernafasannya sendiri. Jika ada suara-suara lain yang didengar, cukup perhatikan tapi jangan sampai larut di dalamnya. Misal ada suara kendaraan, suara orang lain, dan lain-lain. Jika muncul bayangan pada saat rekan-rekan menutup mata, sama, perhatikan namun jangan sampai fokus di dalamnya. Rekan-rekan cukup fokus pada nafas masing-masing. Tarik nafas, hembuskan. Baik, silakan lanjutkan proses pernafasan sampai ada instruksi selanjutnya dari instruktur. Setelah 5-10 menit atau dirasa kondisi mulai tidak kondusif, rekan-rekan bisa menyadarkan kembali kondisi anak dengan cara minta anak-anak untuk menarik nafas lebih dalam, lalu hembuskan lagi pelan-pelan. Ulangi beberapa kali, lalu katakan kepada anak, apabila sudah siap, dapat membuka mata pelan-pelan. Setelah anak membuka mata, dapat minum air putih untuk mengembalikan kesadaran. Oke, baik. Tadi kita udah ngelakuin role play, pasti teman-teman udah lihat semua kan? Nah,
sekarang coba kita refleksi dari Kak Tifa nih buat yang pertama kali ngelakuin olah nafas. Oke Kak Tifa, coba ceritain dari awal ketika tadi praktek apa yang dirasain, terus bagian-bagian tubuh mana yang rasanya memberikan efek atau memunculkan efek, sama pasca atau setelah melakukan olah nafas. Coba bisa kasih tahu ke para penonton kita. Oke rekan-rekan semuanya. Nah tadi waktu aku ngelakuin olah nafas tadi, yang pertama itu waktu disuruh badannya tegak nih, enak banget, di tulang belakang ini enak banget. Terus pas disuruh mau memastikan kalau badannya ini udah tegak, dadanya udah keangkat, waktu narik kayak gini, itu rasanya ketarik banget, enak banget. Buat aku yang pemula itu ngerasain, oh emang bener-bener sejatinya tuh waktu ngelakuin pertama kali sendiri tuh udah kerasa gitu. Buat kita sendiri orang dewasa itu udah kerasa banget kayak gitu. Kalau ketarik semuanya udah kerasa banget Punggungnya. ya, dan mau ketarik. Jadi gini, buat kita yang pemula atau kita baru mau ngelakuin, mohon maaf Kak Tifa bisa berbalik ke belakang ya. Nah, ini tadi bisa pastiin bahwa tulang punggung ini harus lurus ya, harus lurus jajar. Jadi jangan bungkuk ke depan atau condong seperti ini karena kebiasaan duduk kita ini kayak gini. Nah, di awal mungkin tadi Kak Tifa ngerasain nyaman atau enak karena dia terbiasa berdiri mungkin ya, terbiasa berdiri kalau beraktivitas atau mungkin duduk dengan tegak, makanya nggak terlalu sakit. Jadi lurus ya. Nah, jadi lurus. Tapi perlu diingat ya Zak, banyak juga anak-anak yang ngeluh ya selama kegiatan. Karena apa? Mereka biasanya kalau di kelas tuh suka tidur di meja, misalnya kayak bungkuk banget. Jadi badannya nengkuk ke depan. Betul. Jadi badannya nengkuk ke depan. Nah ini ketika kita minta mereka untuk meluruskan tulang punggungnya, pasti akan terasa sakit dan nyeri. Nah, posisinya seperti ini. Jadi nanti diusahakan posisi seperti ini, tapi perutnya itu nggak sakit. Nah, jadi perutnya malah nyaman dengan kondisi seperti itu. Gitu ya, ini boleh balik lagi. Terima kasih. Oke. Nah, coba bisa dilihat lagi tadi yang pertama rasanya enak, Terus pas tadi disuruh tarik nafas, step yang selanjutnya ya, kan disuruh tarik. Kalau step yang pertama suruh tarik nafas saja, pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, itu enak banget. Tapi pas step selanjutnya udah waktu disuruh pejamkan mata terus tarik nafasnya lebih dalam, itu jujur sih aku sendiri pun kayak kesusahan. Makin dalam lagi itu kayak gimana gitu. Aku baru bisa sampai, mungkin kalau 1 sampai 10 aku bisa baru sampai 7 atau 8. Jadi belum bisa yang dalam lagi itu tuh Sulit ya? ya masih sulit buat aku yang pemula mungkin ya. Oke. Ada juga nggak contoh kasus di lapangan yang dialami anak-anak ketika kamu jadi fasilitator? Kalau anak-anak nih biasanya selama kegiatan ketika mereka diminta buat menarik nafas, mereka langsung gitu. Jadi ketika harusnya kita minta buat pelan-pelan, anak-anak mungkin karena terlalu excited ya, terlalu semangat, mereka ketika diminta buat tarik nafasnya pelan-pelan, dia Kak, kapan lepasnya Kak? Kapan ngeluarin nafasnya gitu? Gak sabar gitu ya? Gak sabar. Jadi mereka gerakan-gerakan mereka terlalu cepat. Kalau berarti kondisi yang dialami anak-anak ketika diminta tarik nafas pelan-pelan, malah mereka cepat-cepat. Tapi kalau yang dialami Kak Tifa tadi, bingung sedalam apa dia harus narik nafasnya kayak gitu ya? Iya betul. Nah, terus ketika tarik nafas, ketika diminta lebih dalam, yang dilakuin apa tadi? Berhenti gitu. Tahan. Ya ditahan. Jadi ketika fasilitator tadi mengatakan lebih dalam, tapi aku sendiri udah nggak kuat, oke, aku akan menahan, menunggu sampai untuk buang perlahan. Oke. Nah, ketika nafasnya dibuang, rasanya gimana? Rasanya tuh kayak ada yang keluar hangat gitu rasanya. Soal instruksi berarti ya? Ya, Hangat. ya benar. Ada udara hangat yang keluar. Memang yang udah disampaikan sama Zaki ya, sama Kak Zaki. Kalau tarik nafas dari hidung itu kita bisa memotivasi atau menstimulus anak-anak dengan mengatakan bahwa ada udara dingin yang masuk melalui rongga-rongga hidung, ya, atau lubang hidung ya, ada udara dingin. Nah, bisa teman-teman rasain sekarang. Nah, ada udara dingin ya. Kemudian ketika kita hembuskan nafas, ada udara hangat yang keluar. Kalau nggak kerasa bisa pakai tangan. Nah, itu udaranya hangat. Oke, begitu Kak Tifa. Lanjut lagi. Terus setelah itu karena disuruh tutup matanya itu cukup 5 menit sampai 10 menit, jadi
ngerasanya tuh kayak sedikit pusing sih Kak Eka kalau aku, karena mungkin baru pertama kali ya Kak Eka kalau aku. Itu sih yang tak rasain agak-agak pusing sedikit sih. Nah, ada nggak kasus yang sama Kak Zaki kalau pas lagi ngelatih anak-anak? Kalau waktu sama anak-anak, biasanya ketika mereka diminta buat menutup mata, mesti ada aja yang mirip ke kiri, mirip ke kanan seperti itu. Mungkin penasaran ya sama temannya kayak gimana sih kalau menutup mata itu gitu. Ngelakuin juga apa enggak? Iya, Apa mereka jadi takut prank apa kalau enggak gitu ya? jangan-jangan ketika aku tutup mata ternyata mau ditinggal pergi ya. Nah, yang gitu bisa juga, tapi itu bisa terjadi seperti yang udah kita bahas di awal ya. Terutama kalau bersama dengan yang lain dan tidak sendiri, biasanya mereka lebih fokus ke orang lain daripada fokus ke dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi kalau secara kelompok yang harus diwaspadai fasilitator adalah meyakinkan anak-anaknya merasa oke, kita semua melakukan itu. Jadi bukan hanya aku, gitu ya, Kak Zaki. Iya. Nah, ada lagi yang lain? Oh, Udah. Terus tadi ketika dikatakan fokus aja ke suara atau ke hal-hal yang untuk nggak usah dilihat, cukup diperhatikan tapi nggak boleh larut sampai selesai kegiatan. Apa yang dipikirkan? Nah, tadi ada instruksinya ada dua loh. Yang pertama, fokus ke nafas yang ditarik sampai dihembuskan ya. Yang kedua, kalau mendengarkan atau melihat bayangan itu cukup diperhatikan namun nggak boleh larut. Nah, cuman biasanya kalau baru pemula ini pasti dia doing opposite atau ngelakuin kebalikannya. justru malah mencari-cari. Nah, malah mencari-cari. Padahal instruksinya jelas. Kalau melakukan itu, fokus kembali ke nafas, tarik nafas, hembuskan nafas. Nah, tadi gimana perjalanannya ketika ngelakuin olah nafas tuh? Ya sih, sempat bingung. Awalnya bingung dulu nih Kak Eka. Kan disuruh fokus ke nafasnya. Sampai aku ngerasain ada udara dingin yang masuk, ada udara hangat yang keluar. Nah, ketika fasilitator mengatakan hanya fokus ke nafas, jika melihat sesuatu jangan larut di dalamnya, cukup ikutin. Nah, itu disitu bingung. Emang waktu mata terpejam itu, waktu menjamkan mata tuh emang ada kayak titiknya tuh loh Kak Eka. Ada kayak titiknya tuh. Cahaya warna apa ya? Hitam sih kalau aku kasih. Ya, warnanya hitam. Ya tentu kita bisa maknai di lain kesempatan atau di lain video ya. Ya, jadi itu mau tak ikutin, tapi kok nggak boleh larut, tapi kok harus tetap mendengarkan. Awalnya sempat bingung gitu, tapi aku kembali lagi. Oke, kalau gitu karena aku bingung, aku kembali lagi fokus ke nafasku aja. Ya. Seperti itu. Nah, memang tugasnya adalah itu. Menonaktifkan semua panca indera. Jadi setiap ngerasa capek atau anak udah mulai gelisah, fokus lagi ke nafas, fokus lagi ke nafas. Meskipun indera pernafasannya aktif, tapi bukan berarti aktif yang harus mencium apa, enggak. Cuman fokus seolah-olah dia lihat nih, ada udara masuk dan keluar. Nah, itu salah satu cara, karena sesuai dengan tema kita ya, kita maunya latihan fokus dan konsentrasi, tapi dapat bonus bisa ngerilis emosi untuk anak-anak. Nah, salah satu cara biar fokus, biar bisa sadar dan menyadari bahwa saat ini aku sedang berkegiatan itu. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi setiap ada hal yang mendistraksi pikiran atau ada hal-hal yang nggak sesuai sama yang kita rasain, fokusin lagi ke nafas, sorry ya, nafas kayak gitu. Ada yang lain? Aku rasa cukup sih Kak. Cukup ya. Di akhir pusing kan? Kalau udah disuruh buka mata itu malah rasanya, enak banget gitu. Pusingnya tuh langsung, Cahaya. ya langsung hilang gitu aja. Pusingnya tuh pas merem aja sih tadi. Oh ya, tapi juga mungkin karena tadi yang disampaikan juga karena nggak tahu, masih bingung instruksinya karena baru pertama ya. Oke, gitu Mas Zaki mungkin ada tips-tips sebelum kita bahas manfaat dari olah nafas ini untuk fasilitator yang mau melatih anak-anak. Tipsnya biasanya anak-anak ketika tadi ya proses menutup mata tadi, ketika kita minta anak-anak buat fokus ke nafasnya sendiri, jangan ketika mereka melihat ada bayangan atau mendengar suara, dengarkan tapi jangan larut di dalamnya seperti itu. Nah, kadang anak-anak itu malah membuat suara. Nah, kayak gitu. Mereka doing opposite seperti yang tadi Mbak Eka bilang ya. Seperti tadi Kak Eka bilang, doing opposite. Jadi anak-anak malah membuat suara seperti itu. Dan bikin teman-teman yang lain ketawa. Ketika itu terjadi, Biasanya ketika itu terjadi, mau kita marahin juga nggak bisa kan ya Kak Eka ya. Jadi kadang kita dekati, kita tepuk pundaknya, fokus ke diri sendiri. Itu nanti biasanya anak-anak bakal
oleh dia. Nah, berarti tadi stepnya selain ketika muncul ya, selain diingatkan, maksud dengan cara menyentuh atau bahasa psikologinya stroke ya, memberi sentuhan. Nah itu juga bisa kita abaikan. Bisa juga Misalnya ya, diabaikan. Kalau nggak mengganggu banget ya. Biarkan anak-anak bersuara-suara itu nanti juga ketika tidak ada yang merespon, anak-anak bakal berhenti sendiri. Pokoknya kalau nggak ada yang ngerespon, surat berjalan. Oke? Nah, ada lagi yang lain? Enggak. Jadi memang melatih anak tuh susah-susah gampang. Ya, karena apa? Ini hal baru. Kita sadari lagi bahwa mereka masih belajar. Dan semua pembelajaran yang disebut belajar itu adalah hal baru buat mereka rekan-rekan sekalian ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi manfaat. Nah, biasanya sih kalau manfaat rasanya kayak banyak lah, udah tahu, udah nggak penting. Nah, tapi ini ada 5 hal mendasar ya yang kita mau kasih tahu teman-teman semua bahwa ini sangat penting. Kita harus tahu kenapa ini harus dilakukan. Nah, gitu ya, nanti boleh sambil aku sebutin. Kalau kalian mau ngerespon boleh, karena kita semua di sini memang beberapa waktu ini berkumpulnya sama anak-anak dari usia KB hingga remaja ya, dari usia balita sampai remaja. Oke, yang pertama ya, sesuai dengan judul kita, untuk melatih fokus dan meningkatkan konsentrasi. Nah, teman-teman tadi udah tahu ya, rekan-rekan sekalian, fasilitator anak, ayah bunda semua udah tahu bahwa semua yang ada saat ini itu bisa digunakan atau bisa memfasilitasi perkembangan fokus dan konsentrasi. Tapi kembali lagi ya, basicnya anak-anak harus tahu dulu dia punya apa untuk bisa memaknai. Nah, secara nggak langsung ketika dia bisa mengatakan bahwa oh ada sakit tadi di punggung misalnya, atau enak di punggung atau nyaman, nanti dia tahu bahwa tubuhku ini terdiri dari berbagai anggota tubuh yang siap untuk digunakan sebagai motor. Jadi bisa digunakan semuanya. Jadi aware ya kayak. Nah, lebih aware, lebih menyadari sama hal yang harus dia lakukan saat ini. Nah, terus juga kita sempat diskusi. Waktu itu kita ngobrol bahwa kok ternyata anak-anak yang dilatih olah nafas secara rutin ini, ketika dia berbicara dan daya analisanya itu meningkat. Jadi nggak asal apa ya, misalnya mungkin kalau yang bapak ibu alami atau rekan-rekan fasilitator alami, pernah nggak ngalami di kelas nih, misalnya tanya, Bu, nomor ini soalnya jawabannya apa? Atau pertanyaannya apa? Atau ini belum sampai 5 detik yang sebelah sana tanya lagi ya, habis itu di sini masih tanya lagi, dan tanyanya adalah pertanyaan yang sama. Nah, kalau itu dialami, artinya memang anak-anak ini nggak tahu bahwa konsep here and now yang memang dia saat ini harus belajar ini, harus fokus ke sini, itu blank. Nah, mungkin itu juga terjadi di sini ya. Sama ya. Kalau aku sendiri ngerasain perubahan itu mulai muncul di 6-7 bulan kita kegiatan. Kalau kamu sendiri gimana? Jadi di bulan pertama biasanya memang benar anak-anak ketika mereka dikasih instruksi mereka langsung cenderung menjawab. Ya. Langsung menjawab. Cuma ketika sudah 6 bulan, 7 bulan kita berkegiatan bersama, mereka mulai mau mendengarkan dulu. Mereka mau mencerna instruksi yang kita berikan, baru melakukan instruksi tersebut. Nah, di situ. Jadi poin yang pertama tadi adalah melatih fokus dan meningkatkan konsentrasi. Itu basicnya, tujuan kita ya. Yang kedua, nah ini ya, anak-anak kita latih untuk menyadari pergerakan semua anggota tubuh. Nah, jadi ketika kita diem lama ini, ada rasa sensasi pegel, ya, kesemutan entah kayak telapak tangan, telapak kaki, atau kayak udah nggak sabar ini pengen goyang ya. Sampai nanti pada akhirnya ketika dilakukan terus-menerus dengan anak-anak happy, itu nyaman. Karena tadi saya katakan di awal, ketika kita duduk perutnya itu harusnya nggak sakit, jadi perutnya harusnya nyaman ya. Jadi menyadari gerak anggota tubuh. Kalau kasus di lapangan yang terkait dengan menyadari gerak anggota tubuh ya, ini terkait wali kelas biasanya yang lebih sadar, atau figur dekat anak. Ada anak-anak yang jalan nih, suka dia tangannya kejedot meja, dok kayak gitu. Kakinya nggak sengaja nendang kursi, tapi dia nggak sadar bahwa oh ternyata aku ini kena tuh. Habis itu ya udah cuma diginiin aja. Oh, diginiin maksudnya dielus kayak gitu ya. Cuma dielus, habis itu dia cuma tidak ada kesadaran bahwa
kenapa tuh ini kok tanganku nyenggol meja, Nah. kenapa tuh kok kakiku nendang kursi seperti itu. Jadi poinnya dia nggak dapat di situ. Maka ketika menyadari fungsi anggota gerak tubuh, oh ternyata aku ini punya bagian-bagian tubuh. Bagi kita orang dewasa hal ini tuh simpel dan kayak apa sih nggak penting. Tapi buat anak ini tuh langkah awalnya untuk mereka bisa melakukan hal lebih besar. Karena pada akhirnya kalau yang dikatakan tadi sama Zaki, anak-anak lebih aware, ya, anak-anak akan lebih aware sama diri sendiri, otomatis safety-nya juga jadi lebih tinggi kan. Mereka bisa sadar tanganku di mana, kakiku di mana seperti itu. Nah, gitu. Sebagai yang berkecimpung langsung di lapangan kesehariannya, ada nggak anak-anak yang seperti itu dari pengamatan aja? Banyak banget Kak Eka. Mulai dari yang dia berjalan aja nggak fokus, jadinya maksudnya berjalannya itu tangannya sambil kemana-mana tanpa dia sadari dia itu menjatuhkan barang-barang di samping kanan kirinya. Kita nggak sadar kalau ada barang yang jatuh ya. Ya, kalau jadi ya. diingatin baru itu loh kamu jatuhin itu loh. Iya kok. Nah, banyak seperti itu kan. Contohnya kayak gitu. Jadi kesadaran dia punya anggota tubuh sama dia lagi ngapain sih saat ini itu bisa didapat ketika dia memang benar-benar udah fokus ngelakuin olah nafas. Jadi anak ini sadar, saat ini aku lagi ini, pikiranku harus fokus ngerjain ini, nyelesain ini. Nah, pokoknya di situ. Yang ketiga, melatih kemampuan kontrol diri ya dan mengembangkan karakter tangguh. Jadi nggak gampang menyerah. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini rekan-rekan sekalian. Ketika kita diminta menutup mata, artinya kita itu harus siap akan berbagai hal yang kita sendiri nggak tahu. Akan apa terjadi apa itu kita nggak tahu. Rasanya gitu nggak? Iya betul. Nah, dan di awal kadang ya Kak Zaki, ketika kita dari awal-awal dari tahun kemarin kita ngerjain ini, anak-anak kayak takut gitu. Nggak mau mas, aku takut. Nggak mau, aku takut. Ada hantu. Nah itu mungkin kita nggak bisa mungkin harusnya nggak disebutkan, tapi itu kenyataan di lapangan. Takut nanti ada hantu, takut diapain, takut nah itu bayangan-bayangan yang nggak realistis. Nah itu membuat dia nggak bisa kontrol diri. Akhirnya apa? Setiap ada sedikit distraksi, pikirannya langsung buyar. Terjadi kan ya? Langsung ketawa, langsung membuka mata seperti itu baik. Langsung ketawa dan membuka mata. Maka nomor tiga ya, salah ketiga nih ya, bagian ketiga, melatih kemampuan kontrol diri. Dia mulai bisa mengontrol. Oh nggak apa? Rasa takut itu bisa di manage kok. Ya, rasa capek, rasa takut, kemudian juga hal-hal yang bisa bikin dia jadi nggak fokus, nggak bisa nyelesain tugasnya sendiri itu bisa di manage ternyata. Nah, yang berikutnya adalah mengembangkan karakter tangguh dan nggak gampang nyerah. Bagi pemula, nanti rekan-rekan boleh coba ya. Duduk manis nih, duduk diem kayak gini, kita bernafas ya. Boleh sambil telapak tangan terbuka dan lain sebagainya. Kalau yang sudah bisa, boleh kaki sambil dinaikkan atau disilangkan ya. Dan mungkin ada gerakan-gerakan yang lain, karena latihan olah nafas ini kalau yang sudah expert itu nggak harus sambil duduk, bisa saja dia sambil berdiri atau sambil di transportasi umum atau sambil melakukan aktivitas, bahkan mungkin beribadah pun bisa sambil melakukan olah nafas ya. Nah, mengembangkan karakter tangguh gak gampang rekan-rekan sekalian ya. Jadi maka berkali-kali saya katakan, ketika anak-anak ini gagal melakukan pertama, mungkin tadi yang Mas Zaki sama Kak Atifa udah sebutkan dengan contoh ya, ketawa-ketawa, dengar temennya bernafas agak kenceng, ketawa-ketawa lagi. Ya emang gak gampang, karena memang memejamkan mata, melakukan sesuatu yang gak biasanya, mengenali diri sendiri dan menonaktifkan semua panca indera, itu bikin kita jadi resah. Nah, tapi ketika bisa menyelesaikan proses itu, nanti ada rasa-rasa yang bikin kayak pengen lagi. Karena apa? Dampaknya pasti malam itu anak-anak tidurnya nyenyak. Beberapa yang bilang pada kayak gitu ya. Iya. Ayo, siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak? Aku nggak bangun-bangun. Biasanya aku pipis-pipis. Biasanya bilang kayak gitu. Artinya ini latihannya sudah mulai bagus. Nah, mungkin ada bentuk-bentuk lain Kak Zaki terkait dengan karakter tangguh yang bisa dimunculkan anak dalam sehari-hari aja. Jadi biasanya anak ketika sudah melakukan kegiatan ini di kelas mereka merasa lebih rileks juga mereka. Mereka lebih rileks, mereka bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Fokusnya lebih Fokusnya tinggi lebih ya. tinggi. Fokusnya lebih naik. Nah, kalau yang mengembangkan karakter Kak Diva di kelas
Jadi karakternya dia tuh tangguh. Ya udah ini enak nggak enak, bisa nggak bisa, ya udah aku harus ngerjain sebisa mungkin. Kayak ada nggak? Kalau di kelas itu mungkin awalnya anak-anak itu yang aku lihat ada beberapa anak yang suka mengeluh baru dikasih tugas sedikit aja, satu tugas gitu misalnya udah ngeluh aku capek, aku nggak bisa, susah. Ya, Tapi setelah olah nafas itu sama sekali bisa dikatakan nggak ada untuk saat ini Kak. berkurang ya. Ya. Tentu juga ada faktor-faktor lain dari luar yang bisa membentuk perilaku ini. Lingkungannya, teman-teman yang lebih tangguh juga bakal membuat dia jadi aku juga harus yang lebih positif. dari teman-teman nih gitu. Seperti itu. Nah itu tadi ya, jadi karakter yang tangguh itu bisa muncul ketika anak-anak ini memang dilatih untuk menyelesaikan tugasnya. Dan tugasnya ini bisa dikatakan nggak enak di awal, tapi kemudian ketika dia merasakan kok hari ini aku udah nggak dimarahin guru nih contohnya, atau nggak dimarahin mama nih, atau aku jadi kayak lebih sadar hari ini aku harus apa, jam ini, saat ini, jadi dia lebih paham tentang waktu dan istilahnya kayak tanggung jawabnya sendiri, lama-lama dia akan rutin melakukan itu. Nah kayak gitu Kak Zaki, ada lagi yang mau ditambahkan? Jadi ketika anak-anak ini tadi terkait karakter tangguhnya ya, Iya. ya. Jadi ketika awal-awalnya mereka mungkin takut salah, biasanya mereka takut salah, lalu muncul perilaku withdrawal teman-teman. Jadi wah aku nggak mau ngerjain, takut susah, takut salah, takut dimarahi. Itu paling kelihatan Itu banget. paling kelihatan di anak-anak ketika kita pertama kali bertemu dengan mereka. Lalu ketika sudah berkegiatan, di situ kita ajari bahwa salah itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nyoba, yang penting teman-teman mau. Nah setelah sekian bulan kita berkegiatan, akhirnya teman-teman anak-anak mau nih, mereka mau berkegiatan dulu, mereka mau nyoba ya mereka tadi ya, mereka mau nyoba sampai akhirnya salah nggak apa-apa, yang penting teman-teman berani. Tadi poin paling pertama banget mungkin ada di video sebelumnya ya, di part 1 yang dikatakan Mas Zaki ini tadi, Kak Zaki, ada di part 1 korelasinya. Jadi sebelum kita tuh memberikan berbagai mainan edukasi yang meningkatkan fokus dan konsentrasi, berbagai fasilitas untuk dia mau mengerjakan, bahkan ada iming-iming, ada reward, ada apa segala macam, ajarin anak-anak dulu buat kenal sama kemampuan yang dia miliki, buat sadar sama dia itu seberapa tangguh sih bisa menyelesaikan tugas paling dasar, yaitu apa, mengalahkan egonya sendiri itu seberapa kuat dia, seberapa tangguh. Nah kayak gitu, baru nanti masuknya ke tugas-tugas yang diaplikasikan di lapangan. Nah kayak gitu. Yang berikutnya nomor 4 ya, ini mungkin karakter anak-anak yang lahir di era milenial dan lain sebagainya lah. Mereka itu karakternya cenderung nggak sabar ya, dan nggak bisa atau kurang bisa menganalisa secara detail dan mendalam. Jadi kalau ada apa-apa yang penting ngomong dulu ya, buru-buru, yang penting teriak dulu, maka kesabarannya nggak ada. Nah rekan-rekan sekalian, fasilitator anak bisa coba ya, olah nafas dulu 3 bulan pertama deh, maka semuanya berubah ya, karena kita sendiri sebagai pendamping anak di sini ngelihat berbagai karakter anak, apalagi anaknya memang rata-rata yang terlahir di zaman sekarang itu mereka fasilitasnya lebih besar, maka kapasitas pengetahuannya lebih tinggi dari kita, jadi verbalnya pun lebih tinggi. Tapi ketika menghadapi masalah nggak bisa, cenderung ngomongnya sih kenceng gitu. Ngomongnya mungkin kenceng, cuma untuk benar-benar solusi itu terkadang memang agak susah buat. Nah, akhirnya dari latihan ini kita pun melihat mungkin ada di momen yang aku mungkin sekedar sharing ya. Nah di sini yang muncul adalah ketika kita kegiatan gardening, ya, ketika kita kegiatan menanam. Di situ kadang kita atau di sini saya lebih tepatnya ya suka mancing. Itu apa sih lama banget nggak selesai-selesai, masa ini udah selesai nih belum, dan tiba-tiba muncul nih anak-anak yang tadi emang dia cenderung over ya atau energinya berlebih. Loh kita emang nggak cepet-cepet supaya temen yang lain dapat giliran. Dan detik itu juga saya pribadi langsung melihat ke Zaki, ini benar nih, maksudnya anak-anak ini sudah mau antri, sudah mau memberi kesempatan teman lain yang introvert, ibaratnya dia memang nggak punya power di kelas itu, dia kasih giliran. Dan nggak apa-apa, telat nggak apa-apa, yang penting semua terbagi rata. Semua kebagian ya berarti. Nah
Poinnya di situ. Jadi banyak hal-hal yang istilahnya kita sendiri nggak prediksi bahwa itu akan terjadi. Nah itu muncul. Ya. Itu ada lagi mau disampaikan? Kayak gitu ya. Nah next, yang kelima nih, yang kelima ya. Ketika tadi anak-anak sudah fokus, konsentrasinya sudah meningkat, ya. Kemudian dia menyadari semua anggota geraknya, melatih kemampuan kontrol diri, punya kepribadian yang tangguh, sama dia meningkatkan kesabaran. Artinya ketika semua ini sudah terkemas dengan baik, muncullah rasa percaya diri. Itu yang terakhir yang kita ingin. Jadi ketika anak ini ngomong, dia tahu bahwa yang dia omongin ini harus bertanggung jawab. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan itu, ya kan? Karena kalau aku pribadi ngerasa semakin kesini anak-anak jadi semakin kurang kayak ngomongin hal yang nggak penting. Semakin kurang buat menjawab terlalu cepat. Kayak gitu. Artinya dia udah percaya diri bahwa tanpa harus mengomentari orang lain dan membuat orang lain jadi nggak nyaman, oh ternyata aku juga bisa kok. Aku percaya diri bahwa aku mampu menyelesaikan step by step kerjaan-kerjaan. Nah, kayak gitu ya. Dan yang lebih penting ketika anak-anak ini udah percaya diri, mereka jadi lebih asertif. Jadi mereka bisa ngomong. Mereka mau terbuka seperti ya, mereka. Mereka lebih terbuka, ya. Mereka lebih terbuka sama kita ajak diskusi pun mereka mau. Akhirnya dampak panjangnya kita bisa tahu ini anak perkembangannya udah sampai mana, temennya siapa aja, karena dia udah nyaman sama kita. Jadi hal-hal yang kita harus kayak tadinya kita berpikir bahwa kita harus mencari atau menggali data ini anak udah kenapa, tapi ketika dia percaya diri bahwa aku tetap punya kemampuan dan aku punya hal yang istilahnya bisa aku banggain di depan diriku sendiri, orang tua dan teman-teman udah nggak perlu lagi kayak kita mikir khawatir, karena dia sendiri akan berdiskusi ketika dia ketemu atau bertemu ketika dia ketemu masalah atau bertemu hal yang dia tidak bisa selesaikan. Nah gitu, mungkin karena kita yang lebih banyak di lapangan, akhirnya yang banyak diskusi aku sama Jaki. Kalau dari Tifa, karena dia praktisi di lapangan, jadi perkembangan anak-anak biasanya kita lihat. Dan ini pun tentunya rekan-rekan sekalian tidak terlepas dari lingkungan yang positif ya, dukungan orang tua, guru-guru yang support banget ya, jadi yang tidak menjatuhkan dengan kata-kata yang negatif meskipun tidak positif, akan menjadi semakin mensupport anak untuk berkembang jauh lebih baik, gitu. Tentu dengan teman-teman yang juga mendukung dia. Nah ya. Jadi dengan dia saling terbuka antara teman masing-masing dan dengan respon yang positif, dia bisa yakin, oh kalau aku cerita nggak apa-apa, aku berani seperti itu. Jadi lingkungan itu saling mempengaruhi, data betul. Cuman pada intinya ketika dia sudah punya power, sudah punya kekuatan untuk bahwa oh aku itu kapasitasnya sejauh ini, maka udah gak ada masalah. Gitu, ada lagi yang mau disampaikan? Pesan-pesan mungkin untuk para calon fasilitator dan para fasilitator di luar sana? Yang jelas, sabar. Oke, ya, sangat sabar, penting ketika ketemu sama anak-anak, terutama anak-anak yang baru pertama kali ketemu tuh mereka mesti susah ya mereka untuk terbuka, untuk mau nurut dari seperti itu. Anak-anak cenderung buat uji menguji kita, kita. Oke. Sabar. Kalau dari Kak Tifa? Ya, yang penting sabar itu tadi benar kata Mas Zaki. Yang kedua itu konsisten. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan semua konsisten. Sabar dan konsisten itu mungkin kunci yang selama ini aku dapat dari Mbak Ika dan Mas Zaki. Kita selalu berkegiatan sama anak ya. Jadi memang karena proses ini nggak bisa cepat ya Mbak. Ya betul, apalagi sama anak-anak ya Mas Zaki. Oke, baik. Gitu teman-teman, rekan-rekan sekalian dimanapun berada, jangan ragu untuk sharing bareng sama kita. Nah, karena di sini kita belajar bareng. Kuncinya atau keywordnya adalah mendampingi tumbuh kembang anak itu adalah proses belajar sepanjang hayat. Jadi jangan malu untuk diskusi, ya. Jangan malu untuk istilahnya membuka jaringan supaya tahu perkembangannya dari sejauh mana. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Tifa, Mas Zaki. Saya kembalikan lagi ke Kak Tifa ya. Oke, itu tadi udah dijelasin sama Kak Eka dan Kak Zaki tentang role play-nya olah nafas, tentang manfaatnya, dan membahas lebih dalam dan banyak banget tentang olah nafas. Terima kasih Kak Eka, terima kasih Kak Zaki.
Seru banget kan rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Seru banget kan video kali ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah like video ini. Terima kasih sudah komen video ini. Dan terima kasih sudah subscribe si video ini. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.